Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu ada 10 tanda suami mulai bosan dengan istri. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu para istri supaya engkau peka, supaya engkau tajam dalam menilai suami. Dan saya berharap rumah tangga yang dibangun itu boleh berhasil dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? So, berikut ini tanda suami mulai bosan dengan istri. Yang pertama, sudah mulai membanding-bandingkan istri dengan wanita lain. Membanding-bandingkan pasangan adalah hal yang sangat keliru. Adalah hal yang tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Detik di mana kita bandingkan pasangan kita dengan wanita lain, maka sebenarnya detik itu kita gak suka pasangan kita. Kalau kita suka pasangan kita, maka kita gak perlu membandingkan dia dengan wanita lain. Toh juga tidak ada seorang wanita pun atau seorang pria pun di dunia ini, tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelemahan. Jadi kalau dia, suamimu, sudah mulai membanding-bandingkanmu dengan wanita lain, ada apa? Kenapa bisa begitu? Nah, ini salah satu tanda ada satu kebosanan. Kalau dia nggak bosan, kalau dia suka, nggak perlu dia lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah mulai dekat dengan wanita lain. Kalau ini udah parah. Saya selalu bilang begini, bahwa perselingkuhan bukan sekedar suami punya simpanan, bukan sekedar suami selingkuh dengan wanita lain atau jalin hubungan dengan wanita lain, bukan sekedar itu. Bagi saya perselingkuhan adalah ketika ada niat, ketika coba PDKT, ketika coba tebar pesona, ini juga udah perselingkuhan. Nah, kenapa? Karena hatinya tidak sepenuhnya untuk istrinya lagi. Hatinya udah mulai dibagi-bagikan ke wanita-wanita lain. Nah, ini juga bagian sebenarnya dari perselingkuhan. Jadi kalau dia sudah mulai dekat atau coba dekat dengan wanita lain, PDKT, tebar pesona, atau coba jalin hubungan, nah ini yang harus dibicarakan, ya. Jadi istri, coba bicarakan baik-baik dengan suamimu, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, sehingga dia bisa tahu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah tidak lagi antusias bicara dengan kamu, sudah tidak lagi antusias untuk ketemu denganmu sebagai istrinya. Dulu awal-awal menikah antusias banget untuk bicara, untuk ngobrol, antusias banget untuk ketemu, bahagia banget. Sekarang sudah gak gitu lagi. Sudah gak antusias, sudah gak males. Dan ini salah satu tanda ada satu kebosanan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, suami sudah mulai bersikap kasar, memaki, bahkan memukul. Ini udah jelas-jelas. Saya selalu bilang, apapun kelemahan seorang wanita, apapun kekurangannya, bahkan apapun kesalahan dari seorang wanita, tidak dibenarkan seorang pria bersikap kasar terhadap wanita, apapun alasannya. Jadi suami yang udah mulai kasar, memaki, memukul, itu tandanya
dia mulai bosan. Itu yang keempat. Yang kelima, suami udah mulai tidak betah di rumah. Jadi dalam seminggu hanya beberapa hari di rumah. Dalam 24 jam hanya beberapa jam di rumah. Ya, kalau itu urusan pekerjaan, ya mungkin kita masih maklumin. Tapi ini bukan menyangkut masalah pekerjaan. Ini di luar itu. Tapi dia udah nggak betah di rumah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ini yang perlu dibicarakan para istri. Kenapa dia seperti itu? Itu yang kelima. Yang keenam, sikap suami mulai berubah. Sudah dingin terhadap istrinya. Kalau dulu si sedikit bilang I love you, si sedikit memberikan sentuhan kepada istrinya, sekarang udah berubah dan dia sudah dingin terhadapmu. Nah, ini terjadi satu perubahan. Ada satu kebosanan dan kejenuhan. Dan ini yang perlu dibicarakan empat mata dengan suami. Itu yang keenam. Yang ketujuh, suami sudah jarang pulang ya, dan tidak ada kabar. Bayangin, berhari-hari tidak ada kabar. Padahal dia tidak di gunung. Di gunung pun adanya signal. Dia tidak di pinggir laut. Di pinggir laut pun ada signal. Tapi dia jarang pulang dan tidak ada kabar. Apa salahnya diberitahu? Apa salahnya di chat? Apa salahnya di telepon? Tapi ya itu tadi, kalau udah mulai bosan, ya itu yang terjadi. Tidak ada kabar. Itu ketujuh. Yang kedelapan, tidak ada lagi kata-kata cinta. Tidak ada lagi kata-kata sayang terhadap istrinya. Kalau dulu selalu bilang, aku itu sayang banget loh, aku itu cinta banget loh. Dan dia dulu suami ya, bukan sekedar ngomong cinta, bukan sekedar ngomong sayang, tapi dia benar-benar berkorban, benar-benar memberikan yang terbaik. Sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata cinta, sudah tidak lagi kata-kata sayang. Oke, kalau kita bilang kan gak diukur dari kata-kata cinta, dari kata-kata sayang. Iya benar, ukurannya bukan itu. Tapi kalau dia dulu punya kebiasaan ini, kebiasaan yang kata-kata cinta, kata-kata romantis, ya harusnya ngapain berubah? Harusnya ditingkatkan dong, karena ini bagus dalam pernikahan. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, suami tidak lagi berjuang. Tidak lagi berjuang untuk rumah tangganya. Artinya dia sudah cuek terhadap istri. Dia sudah tidak peduli terhadap istri. Dia sudah mulai malas terhadap istri. Ini jelas ada satu kebosanan, ada satu kejenuhan. Nah, pesan saya untuk para istri, coba bicarakan secara orang dewasa, cari solusinya. Sehingga apa yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Apa yang perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Dan doa saya, rumah tangga yang dibangun itu boleh berhasil. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda suami mulai bosan dengan istri adalah sering sekali menyalahkan dan menyudutkan istrinya. Ya, istrinya nggak salah, disalah-salahkan. Istrinya baik-baik aja tapi coba disudut-sudutkan. Ya gimana? Nggak, perasaannya udah nggak sama lagi. Gimana? Orang udah mulai bosan. Orang udah mulai bosan ya gitu, suka menyalahkan, suka menyudutkan. Itu kan yang dilakukan. Untuk itu para istri, ingat sekali lagi, bicarakan. Sampaikan apa yang ada di isi hatimu. Sampaikan bahwa kamu gak suka diperlakukan begitu. Dan saya berharap
suamimu bisa berubah, rumah tangga yang dibangun boleh berhasil dan jadi berkat. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.